Perkenalkan, saya Aura Salsabila dengan NIM 2321066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontekstual dalam analisis sastra. Mulai dari pengertian, prinsip dasar, tujuan, langkah-langkah, sampai contoh penerapannya. Yuk kita mulai. Yang pertama, ada pengertian pendekatan kontekstual. Apa sih pendekatan kontekstual itu? Pendekatan kontekstual dalam analisis sastra adalah cara memahami karya sastra demi melihat hubungan antara teks dengan realitas di luar teks. Artinya, kita tidak hanya fokus pada unsur intrinsik seperti alur, tokoh, dan tema, tapi juga memperhatikan unsur intrinsiknya ya, seperti latar sosial masyarakat, latar budaya, situasi sejarah, atau zaman kehidupan dan pandangan pengarang. Nah, yang terakhir adalah nilai moral serta pesan yang ingin disampaikan. Jadi dengan pendekatan ini kita bisa memahami bahwa karya sastra lahir dari lingkungan tertentu yang mempengaruhi isi dan maknanya gitu. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dasar pendekatan kontekstual. Pendekatan ini berdasarkan pada pemahaman bahwa karya sastra tidak lahir dari kekosongan, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan sejarah. Nah, beberapa prinsip dari dasarnya yaitu karya sastra sebagai cermin kehidupan. Nah, yang pertama ini, apa yang terjadi di masyarakat sering tercermin dalam karya gitu. Nah, yang kedua ada pengarang sebagai produk dan produsen budaya. Pengarang dipengaruhi budayanya, tapi sekaligus memberi pengaruh kembali gitu. Nah, yang ketiga ada hubungan karya dengan konteks sosial budaya. Persoalan sosial dan budaya selalu memberi warna pada karya sastra. Nah, yang keempat ada karya sastra sebagai respon terhadap realita. Karya bisa menjadi bentuk kritik atau represi keadaan masyarakat. Nah, yang kelima ada pembaca sebagai penafsir konteks. Pembaca punya peran penting dalam mengaitkan karya dengan konteks zamannya gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami karya sastra sebagai cermin kehidupan, menemukan pandangan dan kritik pengarang, menggali nilai sosial dan budaya yang terkandung. Nah, selanjutnya juga ada mengungkapkan nilai moral dan kemanusiaan. Nah, yang terakhir mengaitkan karya sastra dengan pengalaman nyata dalam kehidupan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah analisis kontekstual. 1. Memahami isi teks. Yang kedua, menghubungkan konflik dalam cerita dengan realitas sosial dan budaya. Setelah memahami isi teks karya sastra terlebih dahulu, selanjutnya kita menghubungkan konflik dalam cerita dengan realitas sosial atau budaya. Nah, setelah menghubungkan konflik, kita menentukan konflik utama yang muncul dalam karya gitu. Setelah menentukan konflik utama yang muncul dalam karya, kita mengaitkan isi karya dengan latar kehidupan pengarang gitu. Nah, setelah mengaitkan isi karya dengan latar hidup pengarang, kita menyimpulkan hubungan antara teks dengan kehidupan nyata. Nah, setelah menyimpulkan ini, kita menarik nilai moral lah dan pesan yang ingin disampaikan pengarang pada karya sastranya gitu. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan pendekatan kontekstual. Bisa dilihat ya di puisi karya Harir Anwar yang berjudul Aku ini ya. Nah, ini puisinya ya guys. Nah, ada yang pertama, contoh penerapan pada pendekatan kontekstual ini adalah latar sosial dan situasi zaman. Nah, pada puisi Hairil Anwar, karya Aku ini, puisi ini lahir ya pada masa penjajahan Jepang menjelang kemerdekaan Indonesia. Masa itu kan penuh penindasan, keterbatasan, dan krisis identitas di kalangan pemuda ya. Hairil Anwar sebagai penulis sastra ini mewakili semangat perlawanan, kebebasan, dan keteguhan untuk tidak tunduk pada kekuasaan. Nah, itu ya. Yang selanjutnya ada latar budaya. Budaya masyarakat saat itu masih sangat menjunjung norma dan hierarki sosialnya. Namun, Hairil Anwar sebagai bagian dari Angkatan 45 membawa semangat baru berupa yang pertama, kebebasan berpikir, yang kedua, pemberontakan terhadap nilai yang lama, yang terakhir, keberanian melawan tekanannya. Yang selanjutnya ada nilai psikologis tokoh lirik ini ya. Tokoh lirik menggambarkan dirinya sebagai binatang jalang. Nah, sosok dari binatang jalang ini tuh artinya sosok yang bebas, tidak mau dikekang, punya tekad kuat, dan semangat melawan penderitaan. Nah, selanjutnya ada nilai moral atau pesan puisi. Nah, puisi ini tuh menyampaikan bahwa hidup harus diperjuangkan, kebebasan adalah hak setiap manusia, dan yang terakhir identitas diri tidak boleh dipadamkan oleh tekanan luar.
Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang pendekatan kontekstual dalam analisis sastra. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami bagaimana hubungan teks sastra dengan realita kehidupan. Terima kasih sudah menonton.